wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmawan. Saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Hendi Nuraini, SHMH, dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayani, SHMH, tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana atau Genstraf Sonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, kesenjangan atau dolus atau offset, dan yang kedua kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan: yang pertama kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan, yaitu yang berupa kesenjangan atau kealpaan, dan yang ketiga tidak adanya alasan pemaaf. Nah, selanjutnya pengertian kesenjangan. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesenjangan, tetapi dalam MVT kesenjangan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui atau willen and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu satu, atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan atau wills theory, unsur-unsur dari rumus undang-undang. Yang kedua, selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan atau foretelling teori akan akibat yang nanti timbul. Nah, perbedaan kedua teori ini, yang pertama dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Nah, corak atau bentuk kesenjangan. Yang pertama, kesenjangan dengan maksud bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesenjangan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Yang kedua, kesenjangan dengan sadar kepastian atau keseharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju oleh si pelaku, dan yang kedua akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Yang ketiga, kesenjangan dengan sadar kemungkinan bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Ares Kuetar di kota Huygen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat? Inkaufnement teori atau of the cop tunement teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat ini sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat. Dan yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendaki, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.